Senin sampai Minggu jualan lagi. Ya, saya ada sedikit mau bercerita. Saya membaca sebuah buku, ini cukup unik ya. Di sini judulnya adalah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ya, ini dikarang oleh Mark Manson. Ya, salah satu yang saya kutip di sini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan memecahkan masalah. Ya, dimana misalnya di sini diceritakan bahwa kalau kita mau lebih sehat misalnya, ya kita harus berolahraga dan kita misalnya daftar ke gym, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Ya, karena begitu daftarkan ke gym, otomatis ya tadi harus meluangkan waktu lagi, ada masalah baru nih yang timbul. Harus meluangkan waktunya untuk bangun lebih pagi, lebih awal, kemudian juga harus berolahraga sehingga berkeringat, dan juga mungkin harus mandi dulu kalau mau ke kantor, karena kalau enggak kan akan jadi masalah lagi, timbul masalah baru. Kalau ke kantor berkeringat otomatis baunya nggak enak. Jadi bisa dikatakan bahwa masalah itu semakin lama akan semakin banyak dan atau mungkin akan semakin berkembang. Jadi intinya adalah masalah bukan dihindari, tetapi masalah itulah dipecahkan. Yang dimana jika ada masalah ya dipecahkan. Kalau kita bisa memecahkan suatu masalah, disitulah akan timbul kebahagiaannya. Di situ dikatakan di buku ini, ya, di buku dari Mark Manson tadi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Kenapa saya ceritakan ini? Ini sebenarnya sama dengan kita di sales kalau kita bicara tentang road to market. Ya, sebelumnya kita pernah bahas apa perbedaannya antara road to market dengan go to market. Ya, teman-teman bisa simak untuk pembahasan mengenai perbedaan antara road to market dan go to market tadi. Nah, di sini kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit lebih detail mengenai road to market itu sendiri. Apa sih road to market itu? Tapi untuk orang-orang sales, ini adalah suatu knowledge atau skill yang wajib dipahami dan dijalankan oleh teman-teman semua. Yang dimana kita mulai ini pertama adalah dari channel segmentation. Ya, atau kita segmentasi dari channelnya itu sendiri. Yang dimana teman-teman tahu bahwa dari channelnya tadi di situ ada yang B2C. Apa itu? Business to consumer. Dan ada yang B2B, business to business. Yang dimana dari situ ada pembagiannya lagi menjadi channel general trade atau traditional trade dan modern trade. Dan juga ada namanya HoReCa atau away from home, di beberapa company menyebutnya di situ. Nah, ini adalah pembagian atau segmentasi dari channel-channel itu sendiri harus kita pahami. Karena di masing-masing channel itu cara mainnya juga berbeda. Contohnya kayak di GT, ya di general trade tadi ada namanya wholesale. Beda lagi, dan juga ada namanya retailer. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan B2C. Di B2C juga ada namanya supplier. Ya, yang dimana implementasi dari channel segmentation ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman yang menjalankan rutinitasnya di dunia sales ini tuh sendiri. Ya, jadi nggak sembarangan kita untuk bisa masuk ke market tadi, tapi harus tahu dulu dari segmentasinya. Yang dimana di pelatihan yang kita buat, kita juga membahas mengenai segmentasi ini. Yang kadang-kala juga seringkali terjadi kesalahpahaman dari beberapa teman-teman atau mungkin dari perusahaan dalam menerapkan ini. Karena biasanya tadi mereka sudah melakukan segmentasi, kemudian sudah berjalan. Ya, berjalan sampai seterusnya. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Sama dengan yang cerita tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita menyelesaikan suatu masalah, akan ada masalah lain. Sama juga dengan ketika kita sudah menerapkan misalnya tadi di GT sebagai wholesaler. Tapi apakah selamanya outlet tersebut wholesaler? Belum tentu juga. Yang paling jelas adalah pasti kan terjadi adanya outlet tutup dan outlet buka seperti itu. Nah, jadi harus benar-benar kita pahami mengenai segmentasi dari channel itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bicara segmentasi dari channel, yang kedua kita bicaranya adalah distribution structure-nya atau struktur dari distribusi itu sendiri. Yang dimana kalau konsep distribusi yang secara teoritisnya adalah mendekatkan produk sedekat mungkin dengan konsumen. Otomatis ada struktur distribusi yang harus dilakukan. Yang dimana kita biasanya dari perusahaan atau dari prinsipal untuk melakukan distribusi produknya sampai ke pasar, ada yang direct distribution. Jadi mereka dari prinsipal langsung melakukan distribusi langsung ke marketnya. Tapi ada juga yang menggunakan distributor. Ya, jadi dia indirect distribution, dia menggunakan distributor atau dari pihak ketiga yang melakukan distribusinya. Dan di antara itu ada namanya hybrid distribution. Ya, hybrid distribution adalah perpaduan antara direct distribution dan indirect distribution itu tadi. Ya, banyak perusahaan menerapkan hybrid distribution. Karena kenapa? Ya tadi, itu berkaitan dengan segmentasi channelnya itu sendiri. Ya, yang dimana biasanya untuk di modern trade itu perlu penanganan khusus dan biasa dilakukan direct distribution. Sedangkan buat DGT misalnya mereka melakukan indirect distribution karena memanfaatkan kekuatan dari distributor dalam melakukan distribusi. Dan juga dalam melakukan distribusi, strukturnya ini itu juga yang tadi saya bilang ada yang melalui distributor, ada yang memakai national distributor.
ya, banyak sekali distributor-distributor besar yang mereka coverage-nya secara nasional, misalnya Catur Sentosa Abadi, misalnya, atau Binasan Prima, atau beberapa distributor yang melakukan distribusi atau mempunyai cabang di nasional. Ya, itu kalau kita memakai distributor dengan nasional, nationwide. Ya, ada juga dengan memakai secara regional, misalnya dia satu pulau misalnya, ya. Kalau kita bicara untuk di Kalimantan misalnya, itu ada Jova Bersaudara, ya, yang dimana mereka di Kalimantan, di seluruh Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan mereka ada titiknya di situ. Dan ada juga yang memakai untuk lokal-lokal distributor, yaitu pakai yang mereka by provinsi misalnya, seperti itu. Ya, itu tergantung dari perusahaan atau dari karakteristik dari produknya dan pendekatan dalam melakukan distribusinya itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga setelah itu kita akan bicara mengenai teritori dan outlet mappingnya. Ini kita udah bicara nih, channel yang sudah kita bicarakan, udah kita tentukan, ya, kemudian struktur distribusi udah kita tentukan, baru kemudian kita masuk mengenai teritori dan teritori outlet mappingnya tadi, yang dimana dalam memappingnya itu kita bisa memapping secara geografisnya, ya, geografis untuk pembagian outlet tadi. Ada namanya di rural, ada yang di urban atau suburban, itu juga pasti akan berbeda dalam melakukan mappingnya. Ya, bahkan di beberapa produk kalau mereka melakukan distribusi, misalnya kalau mereka tidak punya titik, kadang untuk outlet luar kota mereka bisa melakukan salesman luar kota misalnya, seperti itu. Ya, jadi di teritori outlet mapping ini benar-benar dibagi berdasarkan dari area-area atau secara geografisnya tadi. Nah, kalau kita sudah bagi secara geografisnya tadi, baru kemudian masuk ke coverage modelnya, yang struktur dari coverage modelnya tadi, yang dimana pasti teman-teman udah tahu. Di sini akan kita tentukan mengenai call frekuensinya atau frekuensi dari kunjungannya. Ada yang F1, F2 atau F4. Ya, kadang-kala saya juga sering menemukan perusahaan mereka pukul rata saja melakukan call frekuensi ini, yaitu F2 saja. Karena sebenarnya tidak seperti itu, karena kalau kita udah bicara dari outlet segmentation juga, itu pasti akan berbeda untuk melakukan kunjungan, untuk secara frekuensinya atau durasi dalam melakukan kunjungan itu sendiri. Ya, sehingga dari call frekuensi itu akan masuk ke route plan-nya atau rencana kunjungannya. Ya, ini yang sering kita bahas ya, dan juga bisa dicek di salesman-nya. Kadang di salesman itu mereka tidak mengikuti rute kunjungan, ya. Postingan kita kemarin juga membahas mengenai kunjungan yang berantakan sama kunjungan yang terstruktur. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil atau berpengaruh dari pencapaian target dari teman-teman itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang sebagai salesman ya, sebagai pejuang jalanannya ini, jangan mengabaikan mengenai struktur dari kunjungan itu sendiri, ya. Karena di mana dalam coverage model ini yang strukturnya tadi benar-benar sudah di manage, yaitu secara frekuensinya, dan juga sudah masuk sampai ke planning untuk rute kunjungannya tadi. Dan juga di pelajaran kita sebelumnya kita pernah bahas, ya, yaitu apa? Karena rute kunjungan dari teman-teman sebagai salesman itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap logistik, terhadap delivery, terhadap pengantaran, bahkan berpengaruh terhadap schedule penagihan atau collection. Ya, jadi sekali lagi jangan abaikan mengenai untuk journey-nya atau dari journey plan-nya atau rencana kunjungannya tadi. Baru setelah itu kita akan bahas eksekusinya masuk ke toko atau perfect store execution. Ya, di beberapa perusahaan mereka sudah sangat serius sekali membahas mengenai perfect store ini. Ya, bahkan dibahas sampai secara kategorinya, dibahas sampai by outletnya, dan eksekusinya juga benar-benar dibahas di situ. Karena dalam perfect store execution ini, itu yang pertama adalah kita bicara availability. Ya, tadi kita bicara adalah ada yang general trade, ada yang modern trade. Tapi semua pasti harus mengacu atau meningkatkan availability, karena availability itu adalah rajanya kalau kita mau berhasil atau sukses dalam menjalankan road to market ini, ya. Yang juga termasuk dengan yang B2B-nya. B2B juga availability juga sangat penting, ya. Jadi untuk semua channel distribution juga itu sangat penting, ya. Kemudian setelah bicara availability, kita juga akan bicara lagi namanya visibility. Nah, ini yang kadang kala ya teman-teman salesman itu kadang tidak memperhatikan visibility. Ya, kita tahu bahwa teman-teman sudah sangat hektik sekali dengan activity-nya atau day in life-nya untuk sebagai salesman. Dan kadang kala visibility-nya itu ketinggalan. Apalagi kalau kita bicara di modern market. Kalau di modern market atau di modern store, itu nggak ada ceritanya lagi yang namanya visibility tidak dilakukan. Karena visibility itulah yang akan menjadi source of growth-nya di dalam kita melakukan activity atau kita perang
berkembang di modern market. Ya, yang dimana di sini secara availability dan visibility itu akan saling berkaitan. Karena kenapa? Visibility tidak bisa terjadi kalau availability-nya belum terjadi, ya teman-teman semua. Dan kemudian berikutnya adalah compliance-nya. Ya, dalam Perfect Store ini, ingat dalam compliance itu adalah kita bicaranya adalah secara pajangannya, ya kita ada yang dipelajari juga mengenai hot zone-nya, dipelajari juga titiknya di mana yang bronze, mana yang silver, mana yang gold, ya itu benar-benar terjadi compliance ya. Bahkan di beberapa modern store ya sudah benar-benar visibility-nya benar-benar di drive. Sampai ada yang di COC-nya, bahkan ada yang di standing-nya, bahkan di floor display-nya, di mana-mana di semua, bukan hanya di rack-nya saja. Itu menunjukkan bahwa yang namanya visibility itu sangat penting dalam memenangkan pertempuran di market. Oke, kemudian berikutnya adalah kita bicara mengenai teknologi, ya teknologi dan real time data. Pada saat ini udah bukan suatu hal yang mewah lagi kalau kita bicara mengenai teknologi dalam melakukan penjualan. Ya, saya ingat sekali ketika saya masih jadi supervisor pada saat itu, Indomarko yang pertama kali mereka menggunakan teknologi ini. Jadi salesman ini sudah bawa sampai melakukan transaksi bisa print out sampai seperti itu. Tapi pada saat ini namanya SFA atau Salesforce Automation itu bukan jadi suatu barang mewah lagi, sama dengan handphone. Ya, saya juga pernah bahas mengenai handphone. Zaman dulu ketika saya supervisor juga, itu handphone menjadi suatu barang mewah. Pada saat ini tidak menjadi barang mewah, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Sama juga dengan SFA tadi. Ya, kalau teman-teman ya di perusahaannya sudah ada SFA-nya, tolong dilihat, terutama untuk teman-teman yang supervisor, yang area manager. Ya, karena dari situ bisa terkontrol untuk mengenai kunjungannya dalam melakukan aktivitas penjualannya tadi. Ya, dan setelah itu biasanya dari SFA-nya itu akan connect dengan reporting-nya. Ya, dalam reportingnya, bahkan di SFA itu sendiri itu dia ada live monitoringnya. Jadi biasanya kalau saya ketika masih handling untuk di distribusi itu ada checkingnya, ada checking pagi, checking siang, checking sore, daily, ya setelah closing, kemudian weekly. Nah teman-teman kalau sudah punya teknologi itu, wah dimanfaatkan, karena kalau tidak dimanfaatkan sayang sekali karena investasinya cukup tinggi, ya. Dan juga kadang salesman merasa bahwa dengan adanya SFA ini merasa terkontrol. Ya sebenarnya bukan terkontrol untuk mengamati, tidak. Kalau dulu kan bisa dibilang kita jadi salesman, kalau sudah keluar dari kantor hanya Tuhan dan kita yang tahu kita kemana kan. Tapi pada saat ini dengan SFA itu bisa terkontrol. Tetapi jangan melihat dari controllingnya tadi. Ya saya tidak akan membahas mengenai mindset dari teman-teman sebagai salesman. Karena namanya salesman kalau mau berhasil, otomatis ya kita tidak melakukan tricky. Ya kita tidak melakukan tricky, bukan hanya jangan jadi sampai hanya kita dan Tuhan yang tahu kalau kita ke lapangan. Tetapi justru dengan adanya SFA kita terbantu untuk dikontrol, diingatkan oleh atasan kita. Bahkan kita pun dengan SFA tadi bisa mengidentifikasi kemana kunjungan-kunjungan berikutnya, dan juga itu akan terkonek dengan reportingnya. Ini ada beberapa report atau dari software yang sudah connect dengan SFA untuk membuat suatu reportingnya tadi. Ya, saya tidak sebutkan beberapa brandnya, tetapi biasanya sudah dilakukan di situ. Biasanya sudah dilakukan di situ. Oke, nah kemudian berikutnya adalah kita bicara mengenai distributorship dan cash disiplin. Ya, ini balik lagi tadi kita bicara mengenai struktur distribution. Nah, sekarang kita bicara distributorship-nya. Yang dimana teman-teman atau dari prinsipal ketika melakukan distribusi, tadi kan salah satunya adalah dengan indirect distribution atau menggunakan distributor. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Yang pertama diperhatikan adalah mengenai stok. Ya, ini sekarang seringkali terjadi otot-ototan nih antara prinsipal sama distributor mengenai stok. Ya, saya tidak akan membela prinsipal, saya tidak akan membela distributor, karena sebenarnya kalau distributor yang paham mengenai bisnisnya, dia justru akan benar-benar menjaga stoknya, ya, stok konsistensinya dan stok availability-nya. Ya, karena namanya distributor, kalau dia tidak punya stok, dia tidak bisa jualan, kan simple. As simple as that, seperti itu. Otomatis dalam menyediakan stok tadi juga harus memperhitungkan dari historicalnya. Tadi akan connect tuh sebenarnya dengan reportnya tadi, karena dari reportnya tadi, dari software reportnya bisa sampai ada reporting sampai by SKU, ya, by outlet, by SKU, sehingga secara total atau dari summary-nya bisa ketahuan sebenarnya per bulan by SKU itu berapa akan terjadi penjualannya atau historical penjualannya tadi, dan tinggal dihubungkan saja dengan support yang diberikan oleh prinsipal, ya, atau dari trend
tren dari market itu sendiri, atau juga kita bicara mengenai season, ya mungkin festive season atau low season, itu akan berpengaruh terhadap selling out-nya tadi. Dan selling out tadi juga pengaruhnya adalah ke stock availability tadi. Jadi kalau distributor sudah suatu keharusan sebenarnya sebagai seorang distributor, itu benar-benar memperhatikan stoknya. Ya, Principal membantu ya, mengingatkan, dan biasanya Principal tuh canggih-canggih sekali. Mereka membuat monitoring untuk stoknya tadi. Ada namanya VMI, Virtual Managing Inventory, ya ada CMO, Common Monthly Order, ya banyak sekali. Yang intinya adalah perlu adanya kerjasama antara distributor dengan Principal untuk benar-benar menempatkan stok. Karena biasanya terjadi selisih paham, ya, karena biasanya Principal punya hitung-hitungan, ya, distributor punya hitung-hitungan, sehingga terjadi begitu PO yang dibikin tidak sesuai. Karena ya tadi, kalau Principal biasanya menghitung dari secara historical, kemudian dari support dan season dan lain-lain. Tapi distributor selain itu dia juga memikirkan mengenai kapasitas dari gudangnya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman yang di distributor, kalau memang sudah penjualannya meningkat, ya udah suatu keharusan, ya harus menyediakan stok dan menyediakan menambah untuk space gudangnya. Karena ideal untuk stok cover days-nya itu tergantung dari perhitungannya atau dari strategi dari produknya tadi atau dari perusahaan itu tadi. Nah, biasanya ada yang pakai 14 hari, rata-rata seperti itu, ada yang sampai 30 hari, bahkan kalau di luar pulau akan berbeda, karena kenapa? Lead time delivery-nya juga akan berbeda. Kalau di luar pulau, itu bisa sampai 45 sampai 60 hari. Tapi ada juga ya beberapa Principal yang bahkan menerapkan stok cover day-nya itu 7 hari. Ya, karena beberapa karakteristik dari distributornya atau dari produknya itu sendiri. Jadi, intinya adalah yang perlu dipahami di sini antara distributor dan Principal benar-benar harus paham untuk menyediakan stoknya tadi. Jadi bukan harus dipaksa, ya pakai harus, ya, tetapi memang benar-benar disediakan stoknya berdasarkan dari kebutuhan itu sendiri. Nah, kemudian kenapa si distributor tadi stoknya kadang dia dia manage mungkin serendah mungkin, ya itu ada kemungkinan berkaitan dengan cash disiplinnya atau dari cash-nya tadi, ya dari collection-nya. Ya, karena Principal kan mereka tidak melihat secara collection, tapi secara distributor itu melihat secara collection-nya. Karena kalau stoknya tinggi, otomatis itu berpengaruh terhadap pembayarannya ke Principal. Karena Principal kan pasti sudah punya term of payment-nya atau TOP-nya yang sudah ditentukan. Ya, sedangkan distributor kadang implementasi ke market itu bisa bervariasi, ada yang cash, ada yang 14 hari, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari. Ya, setelah itu kalau collection-nya ada masalah, otomatis akan bermasalah juga dengan cash disiplinnya dari si distributor. Ya, karena itu akan berkaitan, ya, dari distributor bicara tentang coverage, kemudian dari sales, penjualan, dan collection. Yang di pelajaran sebelumnya pernah saya sampaikan, untuk salesman jangan hanya bisa jualan, ya, tapi juga harus bisa collection. Kemudian yang terakhir, ya, ini additional nomor 8, itu adalah people team capability. Jadi teman-teman, tadi semua yang digambarkan ya mengenai dari channel segmentation, kemudian distribution structure-nya, kemudian territory dan outlet mapping-nya, kemudian struktur coverage modelnya, kemudian perfect store execution dan distributorship dan cash discipline tadi, itu semua itu dikelola oleh orang atau SDM, atau orang bilang juga human capital-nya, yang dimana ini sering dilupakan oleh perusahaan, ya, even termasuk distributor atau Principal, ini merupakan people team capability. Mereka merasa bahwa timnya ini sudah jalan, udah jadi, ya, sudah plug and play, tapi sebenarnya tidak. Tadi bahwa market ini juga berkembang, ini juga berubah. Pada saat ini kan persaingan semakin tinggi, jadi tim itu perlu develop, tim itu perlu diasah, ya. Kalau kita menyimak dari strateginya Stephen Covey, 7 Habits-nya, dia ada satu ininya yang dia bahas adalah sharpen the saw, yaitu mempertajam gergaji. Ya, jadi harus disempatkan untuk mempertajam gergaji, atau kalau kita bicara adalah meningkatkan, mendevelop capability dari tim salesnya tadi. Ini yang sering kali dilupakan oleh perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, kita di Wajah Sales, kita juga bantu dari teman-teman untuk meningkatkan dari capability-nya. Kita siap, kita bersedia untuk bisa berdiskusi untuk develop secara capability-nya dari sisi sales and distribution. Karena kita juga mendevelop secara materinya itu, kita developnya adalah custom. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi begitu teman-teman, intinya adalah dalam melakukan penjualan itu harus komplit, lengkap, paket lengkapnya. Nggak bisa satu-satu. Dan balik lagi dengan yang tadi saya ulas mengenai kita harus memecahkan masalah. Ya, karena kenapa? Masalah itu akan semakin banyak, akan makin berkembang, kita tidak bisa hindari. Termasuk juga dalam melakukan distribusi ini. Kita tidak bisa hindari, karena kenapa? Tadi market berubah, persaingan berubah, dan juga kompetitor semakin banyak. Oleh karena itu, secara total,
pelaksanaan ini harus benar-benar dilakukan. Senin sampai Minggu, jualan lagi.